Tahukah kamu, siapakah Mahadewa Taishang Laojun, sang guru agung dalam Taoisme? Hari ini, kita akan mengupas kisah luar biasa tentang sosok yang bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga dewa tertinggi dalam ajaran Taoisme. Dari seorang pustakawan kerajaan hingga menjadi manifestasi Tao, inilah perjalanan Taishang Laojun, sebuah kisah tentang kebijaksanaan, harmoni, dan keabadian yang terus hidup dalam ajaran Tao Te Ching. Siapkan diri kamu, karena kisah luar biasa ini akan segera dimulai. Taishang Laojun adalah nama kehormatan bagi Lao Ji, seorang filsuf legendaris yang dipuja sebagai dewa tertinggi dalam Taoisme. Ia dipercaya sebagai perwujudan dari Tao itu sendiri dan merupakan salah satu dari Sanqing, yaitu 3 dewa tertinggi dalam panteon Taoisme. Kelahiran dan masa kecil Taishang Laojun. Menurut legenda, Taishang Laojun lahir di negara bagian Chu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nama aslinya adalah Li Er, namun ia lebih dikenal sebagai Lao Shi, yang berarti guru tua. Dikisahkan bahwa ibunya mengandungnya selama 81 tahun, dan saat lahir, ia sudah memiliki rambut putih serta kebijaksanaan yang mendalam. Ini menjadi simbol bahwa ia bukan manusia biasa, melainkan inkarnasi Tao. Sejak kecil, Lao Zi menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia mendalami keseimbangan yin dan yang serta cara hidup yang selaras dengan alam. Menjadi filsuf dan penulis Tao Te Ching. Ketika dewasa, Taishang Laojun menjabat sebagai pustakawan di perpustakaan kerajaan Zhou. Peran ini memungkinkannya untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, termasuk sejarah dan filsafat. Ia mulai mengajarkan prinsip-prinsip Dao jalan alam semesta yang penuh keseimbangan dan harmoni. Bahkan, Konfusius sendiri pernah datang kepadanya untuk belajar. Setelah pertemuan itu, Konfusius mengakui kebijaksanaan Lao Shi dan menyebutnya sebagai naga besar yang tak dapat dipahami. Menjelang akhir hidupnya, Lao Shi memutuskan untuk meninggalkan dunia dan pergi ke barat. Saat melewati gerbang Hangupas, seorang penjaga bernama Yin Xi memohon kepadanya untuk menuliskan ajarannya. Dari sinilah lahir Tao Te Ching, kitab utama Taoisme, yang hingga kini menjadi pedoman bagi banyak orang. Menjadi Mahadewa Taishang Laojun. Setelah menuliskan Tao Te Ching, Lao Shi menghilang dan dipercaya naik ke surga. Dalam kepercayaan Taoisme, ia bukan hanya seorang filsuf, tetapi manifestasi Tao dalam bentuk manusia. Sejak saat itu, ia dipuja sebagai Taishang Laojun, yang berarti Maha Guru Agung dari surga. Sebagai salah satu dari Sanqing, ia menempati kedudukan tertinggi di antara para dewa. Yuan Shi Tianchun, dewa pencipta alam semesta. Ling Bao Tianchun, dewa hukum kosmik. Taishang Laojun, dewa kebijaksanaan dan Tao. Dewa ini sering digambarkan sebagai pria tua berjanggut putih dengan jubah panjang dan kipas di tangannya. Ia dikenal sebagai pencipta pil keabadian dan guru bagi para dewa, raja, serta orang bijak di bumi. Warisan dan pemujaan Taishang Laojun. Ajaran Lao Shi yang tertuang dalam Tao Te Ching masih memengaruhi banyak orang hingga hari ini. Setiap tahun, umat Taoisme memperingati hari kelahirannya pada tanggal 15 bulan 2 dalam kalender Imlek. Perayaan ini telah dilakukan sejak masa dinasti Han, ketika Taoisme berkembang menjadi agama yang mapan. Para kaisar dan pejabat tinggi mendirikan kuil-kuil untuk menghormatinya, dan hingga kini, perayaan ini terus berlanjut di berbagai kuil Taoisme di Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, serta komunitas Tao di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Salah satu tempat pertama yang menjadi pusat pemujaan adalah kuil Luguan di Shaanxi, tempat di mana Lao Shi menuliskan ajaran Tao Te Ching. Dari sanalah, ajaran Taoisme menyebar dan terus berkembang hingga kini. Kesimpulannya, Taishang Laojun bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga manifestasi Tao yang turun ke bumi untuk menyebarkan kebijaksanaan dan keseimbangan hidup. Perjalanannya dari pustakawan hingga menjadi dewa tertinggi mengajarkan kita arti pencarian kebijaksanaan, kesederhanaan, dan harmoni dengan alam. Ajarannya tetap abadi dalam Tao Te Ching, menginspirasi generasi demi generasi, dan memberikan pemahaman tentang kehidupan yang selaras dengan Tao. Bagaimana pendapat kamu tentang kisah ini? Jika kamu menyukainya, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini ya.